Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua. Dan lagi ya kegiatan keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Gimana sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu. Dari mana aja yang udah nonton video aku ini, boleh ketik di kolom komentar ya. Masya Allah, senangnya masih bisa jumpa teman-temanku semua, walaupun hanya secara online. Gimana nih, pada selesai belum ngisi absennya? Kalau udah, kita lanjut ke videonya ya. Ini videonya aku masih di kampung ya teman-teman, tapi ini videonya nggak sempat aku edit, baru kali ini sempat aku edit. Aku udah 1 minggu juga balik ke tanah perantauan ya, dan nggak tahu entah kenapa pas di kampung aku malas sekali buat ngedit video. Banyak sekali kesibukan yang gak jelas pas di kampung, jadinya ya beginilah, banyak sekali videonya yang udah tumpuk-tumpuk ya teman-teman. Nah, seperti biasa aku selalu mengawali pagi aku setelah sholat subuh dengan masak dan bersih-bersih ya teman-teman. Dan jangan bosan-bosan ya, selalu tonton video aku yang itu-itu aja. Walaupun aku di kampung, tapi aku jarang juga loh buat keluar rumah main, jumpa teman-teman lama. Mungkin karena udah punya anak kali ya, jadi malas saja bawaannya buat keluar, buat jumpa teman-teman. Lanjut ke videonya ya. Ini aku nyuciin piring dulu ya teman-teman. Biasalah kami keluarga besar, jadi piringnya banyak sekali. Walaupun malam tadi itu udah aku cuciin ya, namanya keluarga besar ya kan, ada yang makan, ada yang minum, jadi piringnya numpuk lagi. Nah, ini aku udah selesai juga beres-beresin nasi-nasi yang ada di wastafel itu. Lanjut, ini tadi Pak suami minta air putih. Nah, Pak suami biasanya minum air hangat suam kuku. Di sini aku rebusin dulu untuk air hangatnya. Aku udah selesai, lanjut aja di sini aku mau masak teman-teman. Nih aku mau masak ikan karena kemarin adik aku tuh beli ikan tongkol dan juga cumi. Pagi ini aku mau masak gulai asam padeh aja ya, dan cuminya mau aku santan atau mau aku gulai dan aku campur nanti dengan tahu putih. Ini aku mau bersihkan dulu untuk ikannya. Nah teman-teman, jangan salpo ya dengan baju yang aku pakai itu, bukan baju ya, tapi daster mak aku yang udah nggak kepakai lagi. Aku jadikan celemek karena kalau pas nyuci piring itu kalau nggak pakai celemek bisa basah sampai ke baju-baju. Tempat wastafel cucian piring mama ini tinggi sekali loh teman-teman. Kemarin adik tuh beli ikan tongkol 2 ekor ini, aku nggak tahu berapa harganya ya, karena yang jual itu juga masih saudara sama kami. Jadi kata adek, kemarin dia lewat jualan ikan, jadi kasihan makanya adek beli aja. Padahal mama di rumah nggak makan ikan tongkol teman-teman, karena mama itu alergi dengan ikan tongkol. Nah, ini aku udah selesai motong-motongnya, lanjut aja ya. Mau aku cuci bersih dulu untuk ikan tongkolnya. Padahal ikan tongkol ini kalau dia segar baru fresh gitu teman-teman, rasanya sebetulnya manis loh. Cuma itu banyak orang yang nggak tahan dengan alergi ikan tongkol. Ini udah selesai aku cuci ya. Lanjut aja di sini aku mau bersihin cumi. Nah, ini untuk cuminya besar-besar ya, tapi aku nggak tahu adik belinya berapa 1 kilonya. Yang pastinya cumi untuk saat ini lagi musim dan harganya nggak begitu tinggi ya. Nah, ini aku cuci bersih untuk cuminya. Untuk cuminya di sini aku potong bulat-bulat aja tadi. Lanjut ya, aku mau siapin dulu bumbu untuk masaknya. Aku mau ngupasin dulu untuk bawang merahnya ya teman-teman. Jangan salpok ya dengan yang ada di belakang aku itu semua perintilan mama aku yang ada dalam kardus.
Nah, ini aku udah selesai, aku udah mau halusin bumbunya. Untuk gulai asam pedas dulu seperti biasa, aku cuma memakai jahe, bawang merah, dan juga aku memakai jeruk nipis ya. Jeruk nipisnya kalau kata kami apa ya, bonggol-bonggolnya itu kalau kata mama kami uleh-ulehannya katanya. Jadi aku memakai di sini sebanyak 3 uleh. Nah, di sini aku udah selesai buat ngalusin bawangnya tadi. Lanjut aja ya teman-teman, kita mau masak. Nah, ini aku masukin air dulu seperti biasa. Aku kalau masaknya pakai bulango ya. Nah, ini aku udah masukkan asam kandis dan juga masukkan untuk bumbu yang udah aku haluskan tadi ya. Lanjut aku tambahkan cabai giling. Nah, untuk cabai gilingnya di sini aku pakai 1 sendok besar itu ya, sendok nasi. Tuh airnya sedikit aja tadi biar dia kental, dan aku juga udah tambahkan untuk daun kunyit. Nah, lanjut ya, kita masukkan untuk ikannya. Nah, sini udah mendidih, kita tunggu ya sampai dia agak sedikit kering. Tipnya agar menggulai asam padeh ini nggak pedas, apinya kita kecilkan aja. Kalau besar cenderung kecil gitu ya, kalau kata mama aku diunyai-unyai. Nah, tadi kita masakkan, kalau dia udah mendidih gitu kita matikan, kita tunggu agak setengah jam atau 15 menit baru kita hidupkan apinya lagi. Maka gulai asam pedas kita itu kental gitu teman-teman. Nah, di sini aku mau masak nasi juga karena nasi mama aku habis. Aku kalau masak nasi di tempat mama seperti biasa aku menggunakan air galon ya, karena sumur mama itu airnya nggak bagus, airnya itu kayak keruh gitu ya teman-teman. Nah, itu pak suami berdiri di depan pintu, dia baru bangun, bukan baru bangun tidur sih, udah dari tadi, cuma dia tuh pengen mandi. Nah, dia berdiri dulu di depan pintu nengok pemandangan di belakang dapur. Lanjut, ini aku mau masak gulai cumi. Untuk cuminya di sini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, cabai rawit. Nah, udah selesai aku haluskan semua. Untuk laosnya aku geprekkan aja ya teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini aku mau peras dulu untuk santannya. Seperti biasa ya, kalau di kampung itu ada juga sih santan jadi, cuma menurut aku lebih bagus kita menggunakan kelapa aja yang kita peras sendiri. Kebetulan juga mama ada kelapa di rumah, tadi dia udah upahin marut ke warung. Nah, maka di sini aku peras saja untuk kelapanya. Biasanya sih mama kalau di rumah sering juga sih masak dengan santan yang dijual itu. Nah, itu mama aku juga mau masak, dia mau masak obatnya. Nah, ini untuk gulai asam pedas kita udah matang ya, udah kental seperti ini. Lanjut aja kita matikan apinya. Nah, kita salin ke dalam wadahnya. Seperti biasa aku bilang ya teman-teman, wadah mama aku semua di sini plastik. Ada juga sih mama aku punya yang kaca, cuma mama aku nggak pakai. Nah, dah aku jelaskan di video sebelumnya kalau mama aku itu tangannya sering kebas, jadi kalau pakai yang kaca-kaca itu sering pecah pas dia nyuci piring. Nah, ini aku udah selesai merasin santan. Lanjut aja aku masukkan ke dalam wajan. Aku tambahkan daun kunyit, daun jeruk, dan juga aku udah geprekkan serai ya. Nah, lanjut kita masukkan untuk semua bumbu yang udah aku haluskan tadi. Nah, kita tambahkan juga untuk cabai gilingnya. Tadi pas menggiling aku juga udah masukkan ketumbar bubuk ya teman-teman, dan buah pala juga aku haluskan. Maaf ya, tadi pas menjelaskan di awal aku lupa. Nah, aku udah masukkan untuk cuminya, aku juga udah tambahkan garam. Kita tunggu hingga dia mendidih, aduk terus ya, jangan pernah ditinggal biar nggak pecah santan. Nah, ini mama aku tadi juga beli tahu putih, kata mama aku campur aja dengan tahu putih. Nah, jadi abang Raja bilang gini, kok banyak sekali bunda masaknya hari ini, kan udah ada gulai asam pedas, ngapain lagi masak cumi. Aku bilang gini, kalau
masak asam pedas saja, takutnya nanti nggak sampai sore loh nak, kita ini rame di rumah. Oh iya nih teman-teman, aku punya sedikit cerita. Tadi aku bikin video short dengan bahasa Padang, ada yang komen seperti ini. Dia bilang katanya dia benci sama orang Padang karena dia pernah dulu jadi pembantu dengan orang Padang, katanya orang Padang pelit, makanya dia paling benci dengan suara orang Padang. Di sini aku jelasin ya, nggak semua orang Padang seperti itu ya. Siapapun orangnya, sukunya, rasnya, kalau dasarnya pelit ya pelit. Pelit itu sifat loh, bukan orang Padangnya. Maaf ya, saya di sini cukup menegaskan, dan di sini juga saya nggak mau ya ada kontroversi antara ras dan suku ya. Maaf ya teman-teman, video aku kali ini agak sedikit melenceng ya, karena aku kebawa emosi aja, karena aku orang Padang asli loh. Dan ini aku udah selesai masak gulai, lanjut aja ya. Di sini aku beres-beresin kompor mama aku dulu. Dan di sini anak kecil punku udah kelaparan, dia minta makan. Dia tadi udah aku mandikan, pagi-pagi udah minta mandi ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Aku doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki ya, amin. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe video aku ini, tolong like dan subscribe ya teman-teman, agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku bisa lebih berkarya lagi. Oh iya nih, aku pagi-pagi udah ngoceh, udah kebawa emosi sampai lupa aku nanya teman-teman di rumah, hari ini udah pada masak belum? Bagi yang udah masak, komen di kolom komentar ya, pagi ini para teman-teman di rumah masak apa aja. Dan bagi teman-teman yang belum masak, segera pergi ke dapur, siapin bahan-bahan dan siapkan juga semangatnya buat masak ya teman-teman. Nah maaf juga ya, aku nih paling hobi kali duduk di depan pintu, entah kenapa, nggak tahu, menurut aku senang aja kalau duduk di depan pintu. Ini tadi aku udah selesai nyuapin adik Rafiq makan, lanjut ini aku mau ziarah ke makamnya mertua dan juga ke makamnya nenek aku. Kebetulan lokasinya satu tempat ya teman-teman. Nah mertua aku itu dimakamkan di belakang rumah kami. Maksud aku tuh di belakang rumahnya mama aku ya. Dulu sebelum kuburan itu dipagar dan dapur aku juga dipagar, kita berdiri di depan pintu dapur tadi, bisa langsung nampak itu kuburan ya teman-teman. Nah kami sekalian ziarah karena takutnya nanti pas puasa kami nggak bisa pulang, makanya ini kebetulan beberapa bulan lagi kan mau bulan Ramadan, makanya ini kami ziarah dulu ke makam mertua dan juga ke makam nenek. Emang sih setiap pulang kampung Pak suami selalu nyempatkan diri ziarah ke makam mama mertua dan bapak mertua. Kuburan di belakang rumah ini bersih sekali karena memang ada setiap bulan orang yang ngerjakan atau yang bertugas buat nyamput rumputnya. Nanti setiap bulan yang bayar dari sumbangan warga yang ada kuburannya di sini. Maksudnya itu sanak saudaranya yang masih hidup ya Bu, ya teman-teman, bukan yang udah mati ini juga yang nyumbang ya, maaf ya. Udah selesai bersih-bersihnya, saatnya ini Abang Raja mimpin doa kubur untuk dihadiahkan kepada kakek dan neneknya. Alhamdulillah setiap pergi ziarah kubur udah ada sekarang yang bisa bacain doa ya, karena Abang Raja udah nuntut ilmu juga 3 tahun di pondok pesantren. Semoga ya nak ilmunya berkah dan bisa mendoakan untuk kita semua ya, karena di pondok pesantren Abang Raja sudah belajar kirim doa-doa untuk orang yang udah meninggal. Dan semoga ya nak ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Selesai dari makam mertua, lanjut ini saya membersihkan makam nenek saya. Saya dulu ingat sekali dengan omongan nenek saya waktu saya mau berangkat merantau dibawa suami
Nenek saya pernah bilang seperti ini, kapan lagi bisa jumpa dengan saya, karena kata nenek jauh sekali saya pergi merantaunya. Dan saya pun tidak pernah meninggalkan nasihat nenek saya. Kata nenek saya, kalau sudah nikah jangan pernah duduk di tangga orang lain. Kalau enggak kita yang ngantar gosip, kalau enggak orang lain yang ngantar gosip kepada kita, nanti itu bakal jadi perkelahian. Maksud nenek saya, duduk di tangga orang itu jangan pernah kita pergi melalak-lalak atau main ke rumah orang lain kalau nggak ada hal yang penting. Nenek saya meninggal waktu saya hamil abang raja 3 bulan. Di situ rasanya sedih banget. Saya nggak bisa pulang, nggak bisa jumpa nenek untuk terakhir kalinya, karena memang perjalanan saya waktu itu kalau pulang ke kampung sangat jauh. Saya harus melewati jalur darat dan juga jalur laut. Dan waktu itu posisi saya baru hamil anak pertama. Waktu itu kondisi jalan juga kurang bagus, makanya waktu itu saya nggak diizinkan oleh mama untuk pulang ke kampung. Di sini ada juga kuburan kakek saya. Nenek dan kakek saya dikuburkan berdampingan. Aku memang udah lama sekali nggak ziarah ke makamnya kakek dan nenek. Dan kemarin pas pulang aku sempat-sempatin ziarah dulu ke makam nenek dan kakek sebelum kami balik lagi ke tanah rantau. Yang kuburan batunya warna putih ini adalah paman aku. Dan yang warna pink itu kuburannya nenek aku, dan yang warna biru itu adalah kuburannya kakek aku. Dan di sini aku udah selesai nyiram kuburan, lanjut aja di sini abang raja mau memimpin doa lagi atau menghadiahkan doa untuk buyut dan apa ya sebutannya kalau anak dari cucu punya anak, betul nggak itu teman-teman sebutannya buyut? Aku kurang paham juga ya. Kalau ada yang tahu ketik di kolom komentar ya. Alhamdulillah liburan kali ini bisa ziarah kubur. Kemarin pas di Bengkulu aku sempat juga ziarah kubur ke makamnya suaminya kakak ipar. Nah pas di kampung kali ini aku bisa juga ziarah kubur ke makam mertua dan juga ke makam kakek dan nenekku dan juga ke makam pamanku. Nah ini videonya udah hampir habis ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.